Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya pada materi kita masih di sistem security. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengamankan jaringan komputer kita ya. Jadi jika pada materi sebelumnya itu kita membahas tentang berbagai cara untuk mencari celah keamanan sistem melalui jaringan komputer, maka kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengamankan jaringan komputer kita agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik, saya akan mulai materinya. Oke. Nah, di materi ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu tentang firewall, tentang VPN, dan tentang IDS atau IPS, ya, Intrusion Detection atau Prevention System. Oke, kita mulai dari firewall, ya. Jadi firewall itu adalah ada dua. Yang pertama adalah network firewall dan host firewall. Network firewall itu seperti namanya, dia akan melakukan filtering terhadap traffic yang ada di jaringan komputer, ya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi untuk kita bisa menerapkan aturan siapa yang boleh lewat, siapa yang nggak boleh lewat, gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan aturan itu berdasarkan filter terhadap IP address maupun port maupun protokolnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi posisinya dia ada di network di sini. Ya, biasanya umumnya itu dipasang di mendekati gateway, ya, entah sebelum gateway atau setelah gateway. Jadi untuk memfilter traffic yang keluar dan masuk ke jaringan komputer di lokal Anda. Nah, secara bentuk, secara fisik dia mirip-mirip kayak switch, tapi dia fungsinya berbeda, ya. Jadi dia bukan router. Di sini dia memiliki hardware yang mumpuni ya untuk memproses traffic yang besar di jaringan komputer. Karena kalau hardware-nya nggak bagus, maka justru akan menyebabkan jaringan komputer Anda bisa down karena paketnya harus mengantri untuk diinspeksi dulu, ya. Oke, kemudian firewall yang sudah baru, yang baru-baru itu dilengkapi dengan IDS. Nanti kita akan bahas di belakang tentang IDS. Oke, berikutnya host firewall. Kalau host firewall ini dia bentuknya biasanya software, biasanya sudah include di antivirus, ya. Antivirus yang baru-baru itu biasanya sudah ada host firewall-nya. Nah, jadi kalau tadi network firewall itu untuk menginspeksi traffic yang ada di jaringan komputer. Kalau host firewall ini dia fokusnya hanya ke device atau komputer Anda saja, gitu ya. Jadi dia akan mengatur traffic paket data yang boleh atau nggak boleh masuk komputer Anda dan keluar dari komputer Anda, seperti itu. Itu yang host firewall, ya. Di rata-rata sistem operasi di Windows, Linux, macOS itu juga sudah ada built-in firewall-nya. Nanti silakan dicoba, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah VPN. Nah, ini pasti Anda sudah tidak asing ya, VPN, atau bahkan mungkin sering menggunakannya. Oke, kalau saya bilang itu penyalahgunaan ya sebenarnya. Jadi VPN itu sebenarnya dia membuat tunnel seperti ini. Tunnel itu pipa, ya, pipa, agar kita bisa terhubung ke jaringan kantor melalui jaringan umum, jaringan internet, gitu ya. Jadi kalau kita nggak pakai VPN, ya kita akan melalui jaringan internet. Nah, bisa di sini ada kayak kemarin ada MITM, ada sniffing dan lain sebagainya. Itu bahaya, ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu biasanya dia memiliki VPN server, kemudian diberikan account username dan password kepada pegawainya yang diizinkan untuk remote access. Nah, ini kemarin sempat ramai di zamannya COVID, ya, zaman COVID. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu umumnya mereka punya intranet dan mereka punya internet. Kalau intranet itu berisi sistem-sistem yang hanya boleh diakses oleh internal perusahaan tersebut dari internal networknya. Jadi nggak bisa dari luar. Ya, biasanya ada di intranet. Nah, pada kasus COVID kemarin itu kan banyak sekali pegawai yang melakukan WFH, work from home. Sedangkan dia harus mengakses ke
intranetnya kantor. Nah, jadilah pakai VPN. Nah, seperti itu ya. Nah, paket data yang dilewatkan VPN ini dia dienkripsi sehingga misalnya di sini di internet ini ada pihak-pihak yang melakukan menguping ya atau sniffing atau mau mengambil data Anda MITM kemarin itu nggak bisa karena dia dienkripsi ya. Oke. Nah, ada beberapa tipe VPN. Yang pertama dia site to site VPN. Jadi biasanya ini digunakan untuk menghubungkan lebih dari dua atau lebih site melalui internet. Jadi misalnya nih di UIN kita kan punya 3 kampus ya, 3 kampus di lokasi yang berbeda. Kemudian maunya mereka connect ke Siakat misalnya. Siakat hanya bisa diakses dari internal network UIN, nggak bisa dari luar. Nah, di kampus 1, kampus 2, kampus 3 masing-masing punya koneksi internet yang menggunakan ISP atau provider berbeda-beda. Nah, jadi itu perlu dipasang VPN untuk connect ke aplikasi-aplikasi yang ada di internal kampus. Nah, jadi seperti itu ya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan kantor cabang dengan kantor pusat. Nah, seperti itu ya. Itu disebut dengan site to site VPN. Jadi biasanya ini VPN-nya ini di setup-nya, di setting-nya itu di router diri kantor itu. Jadi usernya udah nggak perlu repot-repot nyeting, pokoknya dia menggunakan komputer yang ada di kantor cabang, otomatis dia bisa mengakses sistem-sistem yang ada di kantor pusat. Nah, seperti itu ya. Kemudian client to site VPN ya. Nah, biasanya ini diberikan akses untuk klien. Nah, terkadang kan perusahaan itu dia punya klien-klien ya, dia punya taruhlah misalnya kontraktor-kontraktor gitu ya yang perlu mengakses ke internal sistemnya perusahaan itu. Dan jadilah mereka diberikan VPN ya, tapi biasa aksesnya itu terbatas dan waktunya juga terbatas. Jadi nggak selamanya karena mereka bukan pegawai, mereka adalah pihak ketiga. Oke, berikutnya remote access. Nah, ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang WFH kayak kemarin ya. Bang WFH, kemudian dia diminta untuk tetap bekerja tapi dari rumah masing-masing agar mereka bisa mengakses intranetnya, aplikasi yang ada di internal network-nya kantor pusat, mereka bisa menggunakan remote access VPN. Dan terakhir, mobile VPN. Nah, ini kalau orangnya mobile, misalnya ini lagi perjalanan dinas kemana gitu ya, namun mereka tetap harus mengakses ke sistemnya intranet di kantor pusat, maka mereka bisa menggunakan yang mobile VPN. Oke, itu tentang VPN. Sekarang kita akan bahas tentang protokolnya ya. Ini yang paling banyak digunakan, namanya PPTP. Point to Point Tunneling Protocol. Nah, itu dibuat oleh Microsoft tahun 90-an. Wah, sudah cukup lama ya. Dan masih digunakan sampai saat ini, masih digunakan. Karena dia simple. Ya, karena dia simple. Gitu. Dia menggunakan protokol enkripsinya menggunakan MPPE dan DRE ya. Dan dia sudah disupport oleh berbagai sistem operasi gitu ya. Jadi karena dia yang lumayan tua ya. Jadi hampir semua sistem operasi itu dia sudah support PPTP. Oke, berikutnya L2TP dan IPsec, Internet Protocol Security. Ya, ini dia gabungan add-on ya, gitu. Kalau pada L2TP dia menggunakan UDP, protokol dia menggunakan UDP. Ya, seperti yang kita tahu, UDP itu tidak reliable tapi cepat. Ya, tidak reliable tapi dia cepat karena dia hanya perlu dikirim saja, nggak perlu menunggu balasan. Nah, ini penting untuk VPN karena terkadang kita berada di area yang sinyalnya, koneksi internetnya kurang bersahabat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian L2TP ini dia bisa menggunakan digital certificate atau pre-shared key. Ya, jadi misalnya user yang mau pakai L2TP itu nggak diberikan username password, tapi diberikan digital certificate. Nah, itu bisa. Ya. Oke, berikutnya OpenVPN. Nah, ini yang umum ya, yang banyak digunakan. Dia open source, kemudian dia menggunakan protokolnya SSL dan TLS ya untuk enkripsinya. Dia bisa dikonfig fleksibel ya, bisa menggunakan UDP atau menggunakan TCP. Kemudian dia juga bisa menggunakan transfer protokol yang lain. Gitu ya. Dan ini OpenVPN ini juga disupport oleh berbagai sistem operasi. Jadi
mudah sekali ya. Software-nya pun juga ada. Jadi tinggal Anda install software-nya, Anda masukin username dan password-nya ke VPN server Anda, sudah selesai. Anda bisa connect. Gitu ya. Syaratnya harus punya akunnya di VPN servernya. Oke, berikutnya adalah SSTP. SSTP ini di-develop oleh Microsoft untuk mengupdate si PPTP sebenarnya. Gitu ya. Cuman karena PPTP-nya udah terlanjur terkenal, udah terlanjur banyak yang pakai ya sudah. Jadi SSTP-nya kalah ceritanya begitu. Nah, kelebihan SSTP ini adalah dia menggunakan port 443. Jadi dia bisa bypass firewall karena firewall biasanya tidak akan memblok port 443 ya karena dipakai oleh protokol HTTPS. Nah, jadi STP ini dia ngikut di jalurnya HTTPS. Jadi kalau VPN ini dia menggunakan protokol yang bermacam-macam ya, bahkan ada yang random protokolnya. Nah, itu kalau di networknya dia pakai apa namanya firewall, itu biasanya dia akan ngeblok port-port yang not common, tidak umum, gitu ya. Otomatis kalau Anda pakai VPN di network yang ada firewallnya biasanya nggak bisa, karena akan keblok sama firewall. Seperti itu ya. Nah, oke, yang ini ada IKE versi 2 ya. Nah, di sini kelebihannya adalah dia bisa quickly establish and re-establish VPN connection. Jadi ketika kita putus, dia bisa cepat otomatis nyambung sendiri tanpa harus kita masukin login lagi, username password lagi. Otomatis dia akan connect sendiri. Kemudian bisa di setting dengan berbagai enkripsi dan model autentikasi ya. Dan dia ini kelebihannya bisa digunakan untuk multiple VPN connection ya. Jadi kalau kita pakai VPN kan biasanya cuma pakai satu koneksi aja. Kalau pakai IKE versi itu dia bisa banyak VPN jalan bareng. Nah, itu ya. Itu menariknya. Oke, berikutnya IDS ya, Intrusion Detection System. Jadi ini lebih dari firewall ya. Kalau firewall tadi itu kan hanya dia kita config untuk block atau allow. Yang di allow itu traffic yang melalui port-port umum, misalnya 53 untuk DNS, atau 443 untuk HTTPS, atau 80 untuk HTTP, yang umum aja. Port-port yang nggak umum diblok. Nah, termasuk tadi kalau Anda pakai VPN itu biasanya dia portnya nggak umum. Ada yang random bahkan ya. Itu akan diblok sama firewall. Nah, cuman gitu aja dia, gitu aja ya. Dan itu settingnya apa namanya statis nggak berubah. Nah, kalau IDS ini dia fungsinya untuk detection system. Jadi ketika ada misalnya ini kok ada traffic gede banyak menuju ke IP tertentu. Nah, gitu. Kemudian dia bisa melacak ini. Kalau dari signature-nya, kalau dari apa namanya model filenya itu, model datanya itu, kok ini sepertinya apa namanya virus ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau IDS, Intrusion Detection System, dia akan memberikan alert. Dia akan memberikan alert, ya. Dia akan memberikan apa namanya peringatan kepada si network adminnya. Wah, ini loh ada apa namanya aktivitas mencurigakan nih di networkmu gitu ya. Itu yang intrusion detection system. Nah, yang lebih canggih lagi intrusion prevention system ya. Jadi dia bisa kayak IDS mendeteksi, kemudian dia bisa take proactive measure ya. Jadi misalnya nih, wah ini diketahui nih ada traffic kok cukup gede. Dilihat kalau dari signature datanya, oh ini kok kayaknya virus, dia menuju ke port sekian, dia menuju ke IP sekian, nah itu bisa otomatis ngeblok sendiri, gitu ya. Jadi dia bisa apa namanya berfungsi juga sebagai firewall, atau dia bisa mengkonfig firewall untuk otomatis ngeblok traffic itu. Nah, gitu ya. Jadi dia smart untuk IPS-nya. Nah, gitu. Jadi apa namanya bisa ngedrop network traffic-nya, bisa ngeblok IP address-nya, bisa ngeblok port-nya, atau terminating user session. Jadi kalau misalnya tadi ada remote user yang lagi login di network, bisa diputus sama dia. Otomatis ya. Jadi adminnya tinggal terima report aja. Kalau config-nya benar ya. Oke. Jadi itu materi untuk kali ini ya. Jadi kesimpulannya adalah firewall itu adalah bisa berupa hardware, bisa untuk network firewall, atau software untuk host firewall, fungsinya untuk monitoring traffic. Jadi dia untuk mengatur
traffic mana yang boleh masuk, yang boleh keluar, masuknya kemana, melalui port berapa, keluarnya melalui port berapa, ke IP tujuan mana, nah itu firewall yang ngatur. Tapi aturannya statik, ya, dibuat oleh network administrator. Oke, kemudian ada lagi VPN, ya, Virtual Private Network, itu untuk terhubung ke internal network atau private networknya perusahaan, tapi melalui public network, melalui internet, ya, melalui apa namanya warung kopi itu misalnya, ya. Nah gitu. Jadi dia akan membuat tunnel, membuat pipa yang untuk mengirimkan data Anda dari device Anda di warung kopi tadi ke kantor pusat. Nah, itu datanya akan di-encrypt. Sehingga kalau misalnya di warung kopi tadi itu ada orang iseng yang dia melakukan sniffing, dia nggak akan dapat data Anda, ya. Oke. Kemudian modelnya ada yang site to site, client to site, remote access, dan mobile VPN, ya. Silakan dibaca kembali penjelasan saya tadi. Kemudian ada IDS dan IPS, ya. Bedanya mereka berdua sama-sama berfungsi untuk menganalisa anomali traffic. Jadi kayak tadi, ya, misalnya ada traffic yang mencurigakan, signature-nya ini kok sepertinya virus, dia menuju ke ini tertentu, apa namanya, port tertentu, melalui port tertentu ke IP tertentu. Nah, itu dia bisa kalau IDS hanya memberikan alert saja, memberikan apa namanya, peringatan. Kalau IPS, prevention system, dia bisa langsung proaktif. Dia bisa ngeblok portnya, dia bisa ngeblok IP-nya, atau dia bisa ngeblok si usernya bahkan. Baik, seperti itu, ya. Jadi itu adalah beberapa teknik untuk mengamankan jaringan komputer kita. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.